Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Perkenalkan, nama saya Nexijin, SPI, MSI. Saya merupakan dosen tetap pada program studi Ilmu Perikanan, Fakultas Ilmu Tanaman dan Hewani, Universitas Bina Insan. Pada kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi di bidang pengajaran. Namun sebelumnya, saya ingin menyampaikan latar belakang pendidikan saya, yakni saya menyelesaikan pendidikan magister pada bidang pengelolaan sumber daya pesisir dan lautan yang menjadi fokus keilmuan saya saat ini. Tentunya, sebagai akademisi, saya memiliki minat dan komitmen dalam mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang perikanan, khususnya yang berkaitan dengan ekosistem pesisir, pengelolaan sumber daya pesisir dan lautan, serta pemberdayaan masyarakat di pulau-pulau kecil. Selaras dengan kompetensi tersebut, saya mengampu beberapa mata kuliah yang mendukung penguatan keilmuan dan keterampilan mahasiswa dalam bidang perikanan dan lingkungan perairan, yaitu sebagai berikut. Ya, yang pertama adalah mata kuliah Sosiologi Perikanan, kemudian Konservasi Sumber Daya Perairan, dan Ekowisata Bahari. Namun, pada kesempatan kali ini, saya akan berfokus pada salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu mata kuliah Sosiologi Perikanan. Pada mata kuliah ini, membahas terkait interaksi sosial dalam masyarakat perikanan, termasuk struktur sosial, kebudayaan lokal, hubungan kerja, gender, konflik sumber daya, dan dampak sosial ekonomi dari kebijakan dan teknologi perikanan. Mahasiswa diharapkan dapat memahami dinamika sosial masyarakat, terutama masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil, serta implikasinya terhadap pengelolaan sumber daya perairan yang berkelanjutan. Mata kuliah Sosiologi Perikanan memiliki bobot SKS sebesar 3 SKS dengan jumlah pertemuan sebanyak 16 kali pertemuan, 2 pertemuan diantaranya diisi dengan UTS dan UAS. Adapun capaian pembelajaran pada mata kuliah Sosiologi Perikanan atau CPMK yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menjelaskan konsep dasar sosiologi dan aplikasinya dalam bidang perikanan dan kelautan. Kemudian yang kedua, menganalisis struktur sosial dan budaya masyarakat pesisir dan perikanan. Kemudian mengidentifikasi masalah sosial dalam sektor perikanan dengan pendekatan pemecahan masalah. Kemudian menyusun gagasan terkait solusi sosiologis terhadap permasalahan sosial di masyarakat perikanan. Serta yang kelima atau yang terakhir adalah mengkomunikasikan hasil analisis sosial secara lisan maupun tulisan. Adapun metode pembelajaran yang dilakukan meliputi yang pertama, ceramah interaktif. Kemudian yang kedua yaitu diskusi dan tanya jawab. Yang ketiga, studi kasus, kemudian observasi lapangan, serta presentasi dan simulasi. Metode pembelajaran juga dilakukan secara luring dan daring sehingga memudahkan mahasiswa. Sedangkan untuk komponen penilaian terbagi atas beberapa bagian. Yang pertama yaitu tugas individu dan kelompok, di mana presentasinya yaitu sebesar 20%, kemudian partisipasi kehadiran 15%, ujian tengah semester atau UTS yaitu 30%, dan ujian akhir semester yaitu 35%. Di akhir sesi, saya akan mengajak mahasiswa untuk melakukan diskusi atau memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk bertanya terkait materi yang telah dibahas sebelumnya atau yang telah dipelajari sebelumnya, ataupun isu-isu terkini yang masih relevan dengan mata kuliah yang dipelajari, dan sekaligus mengevaluasi sejauh mana pengetahuan mahasiswa terkait materi yang telah dipelajari sebelumnya. Untuk selanjutnya, mari kita simak pembelajaran berikut ini. Terima kasih atas perhatiannya dan selamat menyaksikan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Gimana kabarnya, sehat ya? Baik, teman-teman sekalian, hari ini adalah materi yang ke-9 dan 10 di mata kuliah Sosiologi Perikanan.
di mana pada materi ke-9 ini kita akan membahas terkait pengelolaan sumber daya perikanan dan dampak ekonomi, dampak sosial ekonomi perikanan. Baik, ada yang masih ingat nggak terkait materi kemarin? Boleh? Siapa? Boleh angkat tangan? Ya, Luki, silakan. Di dalam materi sebelumnya ada mobilisasi dan dampaknya pada masyarakat nelayan, yaitu ada dua dampak, Pak. Dampak positif dan negatif. Baik. Yang, Boleh disebutkan? yang pertama yaitu dampak positif, ada produktivitas nelayan, dapat juga penangkapannya lebih banyak dan akses pasar lebih luas jika penangkapan lebih meningkat. Pengolahan dan pengemasannya lebih baik. Dampak positifnya, dampak negatifnya yaitu yang pertama ada eksploitasi berlebihan terhadap sumber daya laut. Yang kedua yaitu ada kesenjangan sosial. Oke, kesenjangan sosial. Baik, mungkin ada yang bisa menambahkan, mungkin Rahmat silakan terkait kesenjangan sosial ini, terutama di wilayah kecil dan pulau-pulau kecil. Silakan mungkin. Ya, terkait kesenjangan sosial, bentuk kesenjangan sosial yang terjadi di wilayah kecil dan pulau-pulau kecil ini seperti apa contohnya? Ketika terjadi kesenjangan sosial itu Pak, itu kan ada petani ikan itu, nelayan itu ada yang mempunyai alat yang canggih, otomatis mengambil ikan itu secara berlebihan. Itu berdampak pada petani kecil dan nelayan kecil tadi yang tidak mempunyai alat yang canggih. Jadi ikan itu diambil semua oleh petani nelayan tadi yang mempunyai alat yang canggih tadi Pak. Sedangkan nelayan kecil tadi ekonominya akan besar. Baik, biasanya di ini ya skala nelayan skala besar ya, yang skala perusahaan. Nah itu mereka sudah menggunakan teknologi yang cukup canggih sehingga untuk mendapatkan ikan mungkin dibandingkan dengan masyarakat atau nelayan lokal itu sangat jauh ya ininya perbedaannya. Baik, sekarang kita beralih pada materi 6 di bagian 9, pengolahan sumber daya perikanan dan dampak sosial ekonomi perikanan. Namun sebelumnya saya ingin bertanya dulu kepada teman-teman semua. Ada yang tahu nggak apa itu pengolahan perikanan? Silakan. Pengolahan perikanan itu terkait dia tuh untuk keberlanjutan di sektor perikanan. Oke, intinya untuk keberlanjutan. Keberlanjutan di sektor perikanan ya. Ada lagi mungkin yang bisa menambahkan? Pengolahan ya. Jadi di mana pengolahan ini tujuan itu ikan ini yang dijual itu tidak hanya dengan utuh gitu Pak. Dijual lagi dalam bentuk produk perikanan. Baik, nanti mungkin kita akan jelaskan secara komprehensif ya. Kita akan jelaskan lebih rinci lagi. Nah, ada pun lingkup kajiannya. Sebelum kita beralih ke definisi atau kita membahas definisi perikanan, kita mungkin lihat lingkup kajiannya. Apa aja tuh? Nah, di sini ada definisi sumber daya perikanan. Nah, kita harus tahu dulu tuh definisinya apa, sumber daya perikanan itu apa, ya, dan manfaatnya untuk apa. Kemudian pentingnya pengolahan sumber daya perikanan, dan itu salah satu ruang lingkupnya. Dan kemudian yang ketiga adalah hubungan antara pengolahan perikanan dan aspek sosial ekonomi, terutama yang ada di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil seperti itu. Nah, lalu apa yang pengolahan sumber daya perikanan? Pengolahan sumber daya perikanan adalah proses pengaturan dan pemanfaatan sumber daya perikanan agar tetap lestari dan berkelanjutan. Tujuannya adalah untuk menjaga keseimbangan ekosistem, meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan, dan juga memastikan ketersediaan sumber daya perikanan. Nah, ini komponen pengelolaan perikanan ada namanya regulasi dan kebijakan. Nah, kalau misalkan di pembagian dimensinya ini masuk dalam kelembagaan, ya, kebijakan perikanan, ya, regulasi dan kebijakan perikanan. Di mana undang-undang mengatur terkait perikanan, di mana peraturan daerah mengatur tentang perikanan, tentang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, di mana peraturan desa mengatur terkait pengolahan perikanan agar tetap ujung-ujungnya apa? Agar tetap
lestari atau tetap berkelanjutan. Baik. Kemudian yang berkaitan sama praktik penangkapan ikan yang berkelanjutan. Nah ini kalau bicara pengolahan, memang ujung-ujungnya adalah berkelanjutan, lestari, ya seperti itu. Kemudian teknologi, jadi mau bicara pengolahan budidaya, ya penangkapan ikan, intinya adalah keberlanjutan, ya. Baik, kemudian yang ketiga adalah teknologi dan inovasi dalam perikanan. Nah, teknologi dan inovasi ini juga menentukan tingkat keberlanjutan dari sumber daya yang kita kelola. Yang keempat adalah partisipasi masyarakat nelayan. Ini penting nih teman-teman sekalian, ya, karena yang terlibat langsung dalam pengolahan memang harusnya perikanan, karena dia yang merasakan dampaknya, dia yang mendapatkan dampaknya. Ketika perikanannya dikelola dengan baik, maka yang akan mendapatkan dampak di luar adalah masyarakat. Tapi kalau misalkan sumber daya yang dikelola dengan ugal-ugalan ya, tanpa melihat aspek keberlanjutannya, maka yang akan terkena dampak pertama adalah masyarakat yang ada di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Seperti itu ya. Kemudian pengawasan dan penegakan hukum ini juga berkaitan dengan regulasi, ya. Nah hari ini lebih kepada implementasi ya. Regulasinya sudah ada, nah pengawasannya seperti apa, implementasinya seperti apa. Nah ini harus ada kolaborasi antara masyarakat, pemerintah dan semua stakeholder terkait yang berkaitan dengan yang memiliki kepentingan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Seperti itu ya. Nah, ini ada namanya model pengolahan perikanan. Mungkin teman-teman sekalian bisa salah satu dari teman-teman. Silakan, ya, untuk membacakan ini. Boleh yang pertama, silakan. Model pengolahan perikanan. Pengolahan berbasis komunitas, community based forest management. Sistem pengelolaan SDP yang melibatkan organisasi lokal, terutama nelayan dalam pengambilan keputusan sampai pada implementasi. Baik, stop di situ. Jadi pengolahan berbasis komunitas, ya. Pengolahan berbasis komunitas adalah sistem pengolahan sumber daya perikanan, ya, yang melibatkan masyarakat lokal, terutama nelayan dalam pengambilan keputusan sampai pada tahap implementasi. Kemudian yang kedua, silakan. Yang kedua, boleh dibacakan, minta tolong. Pengolahan berbasis ekosistem. Ekosistem asset based. Oke. Pendekatan terpadu yang menempatkan ekosistem sebagai pusat pengolahan, bukan hanya satu aspek atau isu tertentu. Baik, terima kasih ya. Jadi ini orientasinya adalah pada ekosistem. Nah, ekosistem ini, kalau misalkan ekosistemnya berlanjut, maka akan mempengaruhi keberlanjutan yang lain. Ekosistem ini akan menjamin keberlanjutan dari dimensi yang lain, ya. Makanya pada pengolahan berbasis ekosistem ini biasanya menekankan pada sustainable dari ekosistem yang kita kelola. Nah, dengan berlanjutnya ekosistem ini maka akan mempengaruhi keberlanjutan sosial, keberlanjutan ekonomi dan seterusnya. Ya, jadi seperti itu. Saya minta satu lagi untuk membacakan yang ketiga. Ya, Luis, silakan. Pengolahan integrasi pembuatan dan minyak, pendekatan logistik dalam pengolahan SDP yang melibatkan berbagai aspek, mulai dari analisis rancangan sampai pengambilan keputusan. Baik, sampai pengambilan keputusan. Jadi mulai dari tahap analisis ya sampai pada pengambilan keputusan yang melibatkan semua aspek dalam pengolahan. Jadi dia tidak berfokus pada ekosistem semata, tetapi bagaimana caranya mengintegrasikan antara semua dimensi-dimensi pengolahan. Ada berapa teman-teman sekalian dimensi pengolahan? Ada 4. Yang teman-teman tahu, silakan. Ada ekologi, sosial, ekonomi, dan kelembagaan. Baik, ini saling berkaitan ya, saling menunjang teman-teman sekalian. Jadi kalau misalkan ini tadi sudah disebut ya, kalau misalkan ekonominya baik, akan terjadi sosialnya juga ikut baik, ya. Namun kalau misalkan ada satu aja dimensi yang tidak berlanjut, maka ini akan berdampak juga terhadap yang lain. Baik, di sini ada namanya dampak positif pengelolaan perikanan yang baik.
Mungkin saya minta saudara itu akan untuk membacakan. Dampak positif pengelolaan yang baik. Pertama, peningkatan pendapatan nelayan. Yang kedua, stabilitas sosial dan ekonomi masyarakat pesisir. Yang ketiga, pelestarian lingkungan dan sumber daya perikanan. Yang keempat, peningkatan kualitas hidup. Baik, jadi kalau misalnya kita lihat di sini dampak positif pengelolaan yang baik, ada namanya peningkatan pendapatan nelayan. Kemudian stabilitas sosial dan ekonomi masyarakat pesisir. Nah ini bisa tercapai kalau ekonominya baik. Nah, tapi kalau misalkan ekonominya tidak baik-baik saja, maka akan berdampak pada sosial, ketidakstabilan sosial ekonomi masyarakat. Di situ kan berebut lahan macam-macam. Di situ ada konflik antara nelayan tangkap mungkin sama nelayan budidaya, ya, dan sebagainya. Kemudian pelestarian lingkungan dan sumber daya perairan. Nah ini juga teman-teman sekalian. Dan yang terakhir adalah peningkatan kualitas hidup. Nah, peningkatan kualitas hidup masyarakat. Dan tadi itu dia karena pengolahan itu harus multidimensi, sehingga kalau misalkan ada satu yang tidak dikelola dengan baik, akan berdampak pada dimensi yang lain. Nah, ini teman-teman sekalian, dampak negatif jika pengolahan gagal. Nah, dampaknya ya ini tadi ada overfishing di sini, kemudian ada penurunan stok ikan. Jadi eksploitasi secara berlebihan, ya, penangkapan secara berlebihan, sehingga berdampak pada penurunan stok ikan. Kalau stok ikannya berkurang, apa terjadi? Akan berdampak lagi terhadap nelayan, akan berdampak lagi terhadap masyarakat. Dalam yang lebih besar akan berdampak pada pendapatan dari negara, ya. Kemudian konflik sosial antar komunitas nelayan. Ini bisa terjadi kalau misalkan pengolahan perikanannya gagal dilakukan. Ini sebuah konflik sosial antar komunitas nelayan. Jadi antar nelayan di kampung ini sama di kampung sebelah berebut wilayah penangkapan. Karena nggak ada lagi tuh, nggak bebas lagi melakukan penangkapan ikan, ya. Di sini habis, di sana habis. Jadi kalau menangkap orang bakal terfokus pada satu wilayah penangkapan, dan akhirnya apa? Berebut. Ya, kalau terjadi perebutan wilayah penangkapan, maka ini adalah sumber atau akar dari konflik. Ya, ini yang terjadi menurut saya. Kemudian kemiskinan dan pengangguran meningkat. Ini juga terjadi, teman-teman sekalian. Kemiskinan, kenapa miskin? Karena sumber pendapatannya menjadi hilang, sumber dayanya rusak. Artinya apa? Masyarakatnya tidak bisa mendapatkan sumber pendapatan. Dalam dampak, kalau kita melihat dampak yang lebih luas lagi, maka akan terjadi migrasi. Ya, mungkin bisa kita lihat kalau masyarakat suku Bajo, ya, dulunya, tapi sekarang memang sudah menetap di satu daerah. Tapi sebelum-sebelumnya, kalau misalkan sumber daya satu wilayah tertentu sudah mulai habis, mereka akan mencari sumber daya lainnya, ya, sumber daya lainnya untuk menjamin kehidupan mereka. Kemudian pengangguran meningkat, ya jelas, ya, karena mereka nggak punya pencarian lagi di situ. Akhirnya peninggalan pengangguran di satu wilayah, ya, semakin meningkat, dan dampaknya pada sosial, ekonomi, dan seterusnya. Kemudian kerusakan lingkungan dan kehilangan keanekaragaman. Nah ini dampak lainnya, ya. Nah, kerusakan lingkungan ini tadi, karena pengolahan yang baik adalah pengolahan yang terintegrasi, yang memadukan antara semua komponen pengolahan, yang memadukan antara semua dimensi pengolahan, maka semua dimensi harus dijaga keberlanjutannya, sehingga kerusakan lingkungan dan kehilangan keanekaragaman tadi bisa di stop lah, seperti itu. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Silakan teman-teman sekalian. Silakan. Saya ingin bertanya Bapak, tadi yang di BPJ Bapak yang pada selain lingkungan tentang pengolahan sumber daya perikanan. Itu pertanyaannya bagaimana peran antara peran
data dan teknologi dalam mendukung efektivitas model pengelolaan sumber daya perikanan. Peran data. Jadi kalau misalkan dalam suatu sumber daya datanya tidak tersedia dengan baik, maka tidak mengetahui ini sumber daya udah akan habis atau seperti apa, sumber daya masih banyak atau seperti apa. Nah makanya kita harus tahu nih datanya. Di situ perannya semua stakeholder ya. Di situ perannya pemerintah juga. Di situ perannya pemerintah atau NGO yang terkait ya. Nah untuk memastikan bahwa ketersediaan data ini ada, data pada sumber daya tertentu ini ada, sehingga kita bisa tahu nih dalam mengetahui datanya data sumber daya, data yang ada di wilayah pesisir tertentu, kita akan mengetahui ini masih layak untuk dilakukan penangkapan ikan, masih layak untuk dieksploitasi atau tidak. Ya, ini masih bisa dieksploitasi atau tidak. Nah, itu peran data tuh, itu salah satu aja. Ya, kemudian kita peran teknologi tadi ya, teknologi terhadap model pengolahan sumber daya perikanan. Nah, dengan menggunakan teknologi, terutama dalam untuk melakukan penangkapan ikan atau budidaya, teknologi harusnya bisa menjamin keberlanjutan dari sumber daya, bukan malah merusak. Ya, makanya teknologi terbaru yang merusak itu pasti ada larangannya, pasti dilarang. Mungkin teknologi yang seperti teknologi penangkapan ikan ya, penggunaan untuk harimau ya, nah itu jelas merusak. Makanya dilarang ya. Namun penggunaan teknologi juga bisa menjadikan kita lebih selektif. Ya, dengan menggunakan teknologi yang tepat, maka kita akan bisa menentukan posisi ikan. Ya, sehingga kita tidak perlu menggunakan alat tangkap yang merusak ekosistem yang lain. Kita bisa langsung tahu posisi ikan di sini. Jadi kita bisa menggunakan jenis ikan apa. Ya, kita bisa menggunakan teknologi itu untuk mengetahui jenis ikan, kemudian wilayah tangkapan dan seterusnya. Ya, ini juga akan memudahkan teman-teman sekalian dalam melakukan penangkapan ikan dan pengolahan perikanan dan memastikan teman-teman sekalian bahwa penangkapan ikan ini tidak berdampak negatif terhadap keberlanjutan dari ekosistem. Ya, seperti itu. Strategi pengolahan berkelanjutan. Nah, kalau kita melihat di sini ada namanya pendidikan dan pelatihan bagi nelayan. Kenapa ini penting? Teman-teman sekalian, kenapa ini penting? Ada yang bisa bantu? Hani mungkin silakan, saudari Hani. Kenapa ini penting? Kenapa pendidikan dan pelatihan bagi nelayan itu penting? Sebagai upaya untuk atau strategi dalam pengolahan perikanan. Baik, jadi benar ya, baik ya. Ini jadi pengolahan perikanan itu tidak harus punya pengetahuan untuk mengolah perikanan itu. Jadi tidak perlu langsung datang, enggak seperti itu. Jadi masyarakat dan yang mengolah perikanan yang paling berdampak terhadap mengolah perikanan adalah masyarakat. Sehingga masyarakat itu harus diajar, diberikan pengetahuan terkait model pengolahan perikanan tepat. Ya, jadi tadi ya, dengan masyarakat diberikan pengetahuan yang baik tentang pengolahan yang baik, sehingga masyarakat bisa lebih tahu ya. Masyarakat, karena memang yang bersentuhan langsung dengan sumber daya itu adalah masyarakat yang ada di wilayah tersebut ya. Bukan orang yang dari luar, bukan NGO yang dari luar negeri, enggak. NGO itu cuma membantu saja. Pemerintah itu cuma memberikan regulasi. Nah, tapi dalam implementasinya yang harus terlibat langsung adalah masyarakat, ya, sehingga penekanannya kepada masyarakat seperti itu. Kemudian keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan. Nah, ini juga penting teman-teman sekalian. Jadi dalam pengambilan keputusan, pemerintah tidak boleh asal memberikan regulasi, membuat regulasi, tapi melibatkan masyarakat. Karena sekali lagi yang akan terlibat secara langsung adalah masyarakat. Pemerintah hanya memberikan regulasi, yang akan menjalankan adalah masyarakat. Jadi keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan itu sangat penting dilakukan. Baik, pengembangan alternatif ekonomi. Nah, teman-teman sekalian itu juga penting. Jadi masyarakat tidak perlu tergantung pada sumber daya.
tidak perlu tergantung sama sumber daya, tapi dia ada alternatif lain untuk menjamin keberlanjutan ekonominya. Ya, seperti itu. Karena ujung-ujungnya kalau ekonominya bermasalah, mau sumber dayanya sebaik apapun bakal rusak juga. Ya, karena ekonomi ini yang mempengaruhi pola perilaku masyarakat. Ya, masyarakat bisa berubah. Ya, masyarakat pola perilakunya bisa berubah kalau misalkan ekonominya tidak baik-baik saja. Sehingga ekonomi ini harus dijaga dulu, biar dia tidak terfokus pada sumber daya yang dibilang sekarang produktif. Dia harus diberikan atau mencari alternatif, ya, untuk menunjang kehidupannya, untuk menunjang kehidupan ekonominya, seperti itu. Ya, kemudian penguatan regulasi dan penegakan hukum. Nah, sekali lagi teman-teman sekalian, penegakan hukum, penguatan regulasi dan penegakan hukum ini tidak akan tercapai dengan baik kalau masyarakatnya tidak dilibatkan. Ya, jadi harus dilibatkan semuanya. Baik, ada pertanyaan? Silakan. Bertanya tentang tadi pengurangan kemacetan itu sejauh mana sih Bapak pelibatan masyarakat lokal benar-benar berdampak pada efektivitas pengelolaan rencana berkelanjutan, dan apakah partisipasi mereka itu bersifat simbolis seperti bentuk formalitas saja dan atau substantif nyata dalam proses pengambilan keputusan? Baik, jadi sejauh mana keterlibatan masyarakat? Dan apakah keterlibatan masyarakat itu cuma sebagai simbolik aja? Jawabannya tidak. Dan masyarakat harus terlibat secara penuh dalam pengelolaan perikanan. Kenapa ini penting? Sekali lagi teman-teman sekalian, yang akan melakukan pengelolaan, yang terkena dampak langsung dari pengelolaan ini adalah masyarakat. Jadi nggak boleh cuma simbolik, wajib itu dan dilakukan dengan sepenuh hati, ya, dilakukan dengan sungguh-sungguh, nggak boleh cuma simbolik. Nah, banyak, dan ini memang pertanyaan sangat bagus ya, karena dalam implementasinya memang banyak seperti ini, ya, di mana keterlibatan masyarakat ini cuma sebagai simbolik aja, ya, pada saat mungkin di awal peluncuran model pengolahan seperti apa, masyarakatnya diundang, pemerintahnya diundang, semuanya diundang, potong pita atau habis itu foto bareng, habis itu selesai. Nah, sumber daya dalam pengolahan sumber daya tidak boleh seperti itu. Baik teman-teman sekalian, terima kasih ya atas kehadirannya dan partisipasinya hari ini, dan insya Allah di minggu depan kita akan ketemu lagi dengan materi-materi yang lebih seru lagi ya tentunya. Dan saya berharap teman-teman sekalian, materi-materi yang sudah kita pelajari hari ini bisa dipelajari lagi pada saat di rumah ya. Jangan sampai materi yang kita pelajari hari ini terbuang cuma-cuma, ya, jadi tidak dipelajari lagi, tidak memahami lagi, tidak mengingat-ingat lagi, tidak membaca lagi di rumah, sehingga pada saat materi dilanjutkan kita bengong, kita bingung, ya, karena tidak ada fondasinya, ya, teman-teman sekalian. Baik teman-teman sekalian, terima kasih sekali lagi sudah ucapkan, dan kembali saya ingatkan minggu depan, ya, insya Allah kita akan bahas materi-materi yang seru lagi, dan ada kuis ya di minggu depan. Nah, terkait materi kita hari ini, ya, dan saya berharap teman-teman sekalian untuk persiapan, ya, tulisnya bisa berupa lisan maupun tulisan, ya, jadi harap belajar, harap memperhatikan, insya Allah kita akan ketemu lagi di minggu depan. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan, dan saat ini saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and see you next week.